umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara khusus kami ingin menyapa para pemirsa yang bergabung bersama kami, para pemirsa Ar-Royan TV dan Radio Royan, para pemirsa Ahsan TV Cikarang, para pemirsa Hijrah Institute Gresik, para pemirsa Safdah TV, para pemirsa MKSS TV, para pemirsa Al-Hijrah Gresik, para pemirsa Surabaya Mengaji, dan para pemirsa Media Sunnah Belora, dan lain sebagainya yang semoga senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai bahaya dan penyakit. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang jalan kebenaran dalam berakidah dan berakhlak sebagai bekal bagi kita dalam menelusuri dan menapaki jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita telah sampai pada pembahasan bait yang ke-10 dari kitab Manzumatul Haq, di mana penulisnya yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, setelah menjelaskan tentang tauhid, baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah, dan yang terakhir adalah tauhid al-asma was sifat. Tauhid rububiyah artinya kita menetapkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Kita meyakini dan mengesahkan hanya Allah satu-satunya ya yang merajai alam semesta ini. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah, di mana kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata. Kita tidak menyembelih kecuali kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Dan yang ketiga tauhidul asma was sifat, ya, yaitu kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, ini secara singkat tauhid, ya, pembagian tauhid. Selanjutnya beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, huwas samadu al-ali li'idhmi sifatihi wa kullu jami'il khalqi yasmudu wa kullu jami'il khalqi lillahi yasmudu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad. Ya, As-Samad artinya
adalah zat yang maha sempurna, di mana semua makhluk bergantung hanya kepadanya. Li'idhmi sifatihi, karena keagungan sifat-sifatnya. Wa kullu jami'il khalqi lillahi yasmudu, dan semua makhluk bergantung kepadanya. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan tentang tauhidul asma wa sifat, beliau di sini akan menyebutkan sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allah adalah As-Samad. Dan As-Samad memiliki dua makna yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Makanya beliau mengatakan al-ali li idhmi sifatihi, ya, yang tinggi dengan semua kemuliaan sifat-sifatnya. Ini nama dari makna dari As-Samad, ya, yaitu yang memiliki kesempurnaan, namanya, sifatnya, keputusan-keputusannya, hukumnya. Yang kedua adalah makna yang kedua, wa kullu jami'il khalqi lillahi yasmudu. Semua makhluk kembali kepadanya, bergantung kepadanya, memohon kepadanya, ya, bukan kepada yang lainnya. Ini makna dari As-Samad. Wa kullu jami'il khalqi lillahi yasmudu. Dan dari sini, ma'asyiral muslimin, dapat kita ambil faedah. Faedah yang pertama, hendaknya bagi kita untuk mengakui dan mengimani tentang kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang sangat indah, sangat sempurna, sangat baik. Ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya sempurna. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqa, jujur, wa adla, dan adil. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam berita-beritanya, tidak ada kebohongan sedikit pun di dalamnya. Wa adla, dan adil, yakni dalam hukum-hukumnya, tidak ada kezaliman, tidak ada kecurangan sedikit pun di dalamnya. Ya, inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari makna yang kedua tersebut kita ambil faedah juga bahwa kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada suatu masalah yang menimpa kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk apa yang menimpa kita sekarang ini, berupa bencana, berupa wabah dari virus corona. Yakinlah bahwa tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau kita ingin agar, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dari kita, hendaknya bagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan inilah salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada kita, yaitu agar kita kembali kepadanya, agar kita menyadari kesalahan kita. Ya, tidak ada pada keputusan Allah Subhanahu wa taala yang jelek semuanya, itu enggak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan wabah ini kepada kita, jangan kita menilai hanya jelek saja sehingga kita mencela, mencerca, menghina, menggerutu. Tetapi kewajiban bagi kita mengimani bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan di balik takdir ini tersimpan hikmah-hikmah kepada kita. Di antara hikmahnya agar kita kembali kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka karena sebagian dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Saatnya bagi kita kembali kepada agama Allah, kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, musibatun tuqbiluka alawa khairun min ni'matin tunsika anillah. Suatu musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik ketimbang nikmat yang melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita di bulan puasa, di bulan puasa doa orang-orang yang berpuasa mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita, agar Allah melindungi kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Kemudian kata beliau, bait yang ke-11, aliyun ala dzatan wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bil wara mutawaddidu. Allah Subhanahu wa taala Ali, zat yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifat-sifatnya, dan tinggi kekuasaannya. Qaribun, dan Allah Subhanahu wa taala juga sangat dekat dengan hambanya. Mujibun bil wara, mengabulkan doa-doa hambanya. Mutawaddidu, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Jadi beliau di sini membahas tentang salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ali, zat yang maha tinggi. Allah sebutkan di akhir surat di akhir ayat kursi, ayat yang paling utama dalam Al-Quran, wa huwal aliyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ali, yaitu zat yang maha tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama,
adalah tinggi kekuasaannya, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghentikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Ya, makanya kita ambil pelajaran dari peristiwa COVID-19 ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menimpakan wabah ini, adakah yang bisa menghentikannya? Mana alat-alat teknologi yang selama ini disombongkan, dibanggakan? Mana para prajurit-prajurit, tentara-tentara kuat yang hebat? Ya, mana para cendekiawan-cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mana para dukun, para tukang sihir yang katanya memiliki kehebatan spiritual? Tidak ada satupun yang bisa untuk menghentikannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, tidak ada satupun yang bisa untuk menolaknya dan menghentikannya. Inilah uluwul qahar, ya, ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ketinggian yang kedua adalah ketinggian qadar, yaitu kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada kekurangan dan kecacatan. Semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Allah berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Ya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk yang jenis yang pertama dan yang kedua ini tidak ada perselisihan di kalangan para umat Islam. Mereka semuanya bersepakat menetapkan dua jenis, ya, ketinggian ini, baik ketinggian keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketinggian dalam sifat-sifatnya. Ketinggian yang ketiga adalah uluwul zat, ya, ketinggian dalam zatnya, yakni zat Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi. Tinggi di mana? Tinggi di atas arasnya, tinggi di atas langitnya. Dan ini sebagian kelompok Islam, ya, mereka menyelisihinya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasnya, di atas langitnya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja, ya, sebagian kelompok-kelompok menyelisih hal ini, seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, ya, demikian juga orang-orang ahli filsafat, orang-orang wahdatul wujud. Mereka tidak menetapkan ketinggian zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan diri hamba, ya, dan lain sebagainya. Atau orang-orang ahli filsafat mengatakan Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Ya, adapun, ya, Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama, mereka semuanya mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas langitnya. Ya, di antara dalil tentang hal ini banyak sekali. Bahkan sebagian ulama madhab Syafi'i mengatakan fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fawqiyatillahi jalla wa'ala.
dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil, nggak macam-macam nih, 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas langitnya. Di antaranya Allah berfirman dalam 7 tempat ayat Al-Quran bahwa Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Demikian juga dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wanita tersebut menjawab, "Fis, di atas langit." Lalu Nabi mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah wanita tersebut karena dia adalah wanita yang beriman. Demikian juga para ulama telah bersepakat tentang tingginya Allah di atas langit. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, "Kunna wattabi'una mutawafirun naqul inna Allah ta'ala mustawin ala arsyih." Kami dan para tabi'in itu murid-muridnya sahabat, semuanya sepakat mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Dan akidah ini juga sesuai dengan fitrah manusia. Tanyakan kepada diri kita, tatkala kita berdoa mengangkat tangan kita, kemana berjalannya hati kita? Demikian juga anak kecil, orang-orang awam, ya, sering kita dengar mereka mengatakan, kita serahkan kepada yang di atas langit. Artinya fitrah manusia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas langit, bukan di mana-mana. Keyakinan yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana, ini adalah keyakinan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kesepakatan para ulama, dan bertentangan dengan fitrah dan akal sehat. Qaribun mujibun bil wara mutawaddidu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi, perlu untuk dipertentangkan. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas langitnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan hambanya. Seperti misalkan orang tua kita, misalkan ya, kita di sini, kemudian orang tua kita misalkan di Jakarta sana, misalkan ya, dia mengatakan jangan khawatir, saya bersamamu. Ya, dia di sana jauh, tapi dia dekat dengan kita. Ya, dekat dengan kita, yang selalu mendoakan kita, dia selalu mendukung kita, memotivasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan ini ayat yang sangat penting di tengah-tengah ayat tentang puasa, dan sekarang kita sedang ya berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila para hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawablah bahwa aku sangat dekat dengan hambaku. Saya akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di tengah-tengah ayat puasa. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Makanya ma'asyiral muslimin, perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Karena doa orang yang berpuasa mustajab. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, mari perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya, di atas arasnya, tapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya karena dia bersama dengan kita, dengan ilmunya, ya, bersama dengan hambanya, dengan pertolongannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ya, karena ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Kebersamaan secara umum, yakni Allah bersama hambanya, yakni dengan melihat, mendengar, mengawasi. Ini semua hamba dalam penglihatan Allah, dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma'iyah khasah, kebersamaan secara khusus bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang bersabar, yakni menolongnya, menjaganya. Ya, ini makna dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan itu enggak mesti kemudian lengket, menyatu seperti keyakinan orang-orang wahdatul wujud, manunggaling kawulolan Gusti, yang mengatakan bahwa Allah bersatu dengan hamba. Ya, ini adalah pemikiran yang batil, bahkan pemikiran yang kufur, yang tidak boleh diyakini oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya. Ya, hamba banyak dosanya, kemudian juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, berada di tempat-tempat yang tidak pantas. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bersatu dengannya? Ya, misalkan dia ketika dia berada di tempat maksiat atau di tempat-tempat yang kotor, ya, bagaimana mungkin kemudian kita katakan Allah bersama dia? Ya, jadi ini adalah akidah yang sesat dan menyesatkan. Yang ke-12, huwal hayyu wal qayyumu dzul judi wal ghina wa kullu sifatil hamdi lillahi tusnadu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, wal qayyum, dan berdiri, dzul judi, yang memiliki kedermawanan, wal ghina, dan kekayaan, wa kullu sifatil hamdilillahi tusnadu, dan semua sifat-sifat yang terpuji disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bait ini beliau menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hayyu wal Qayyum, digandengkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara dua nama ini, Al-Hayyul Qayyum. Di antaranya di dalam ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua di surat Ali Imran, ayat yang pertama dan kedua. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang ketiga di surat Thaha ayat 111. Allah mengatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua nama ini. Yang pertama adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang memiliki kehidupan sempurna. Ya, memiliki kehidupan yang sempurna. Ya, makhluk juga hidup. Ya, benar. Makhluk juga hidup. Tapi kehidupan makhluk tidak sama seperti kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Allah sangat sempurna.
berbeda dengan kehidupan makhluk. Kalau makhluk kehidupannya ya ada ketidaksempurnaan. Ya, buktinya setelah kehidupan ada kematian. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya tidak ada kematian di dalamnya. Ya. Makhluk juga hidup, ya betul. Allah mengatakan yuhrijul hayya minal mayyit wa yuhrijul mayyita minal hayy dalam surat Yunus ayat 31. Ya, Allah mensifati Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, yang dibangkitkan dari alam kematian. Jadi mensifati makhluknya dengan hidup. Ya, makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita menyamakan. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Allah juga menyebut bahwa manusia juga hidup. Tapi kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluknya. Demikian juga Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang berdiri dengan sendirinya, ya, dan dengan yang lain. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengatur dirinya dan mengatur yang lain. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak bergantung kepada yang lainnya. Ya. Dan dua nama ini, ma'asyiral muslimin, adalah dua nama yang sangat agung, di mana doa-doa seorang hamba yang diawali dengan dua nama tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dzul Judi wal Ghina. Allah itu memiliki kedermawanan dan kekayaan. Ya, Allah Maha Kaya dan Allah Maha Dermawan. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 68, Allah berfirman, Huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, Allah Subhanahu wa taala kaya. Baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi ini. Karena Allah kaya, maka Allah Subhanahu wa taala ya dermawan. Berbeda dengan sebagian makhluk. Ada yang kaya tapi pelit. Tapi kekayaan Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang sempurna. Ya, kekayaan yang menimbulkan sifat-sifat yang sempurna dan terpuji. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita dilanda kekurangan seperti saat-saat ini, saat ekonomi ambruk, banyak orang kesusahan ekonominya, banyak orang kelaparan, kehausan, ya, seret rizkinya, pekerjaannya, hendaknya bagi kita kembali kepada Zat yang Maha Kaya, ya, yang di tangannya segala kunci-kunci rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya bagi kita untuk memohon kepada Allah, bukan memohon kepada yang lain. Ya, jangan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki manfaat atau menolak madarat. Ya, karena selain Allah Subhanahu wa taala fakir, selain Allah Subhanahu wa taala miskin, yang kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian sangat fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, kita semuanya adalah makhluk yang lemah.
kita semuanya adalah makhluk yang fakir, yang kaya, yang bisa memberikan rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ma'asyiral muslimin, mari kita semuanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rizki kepada kita. Dan mari kita semuanya optimis, husnudzon, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mati kecuali jatah rizki kita telah sempurna untuk kita. Allah Subhanahu Rasulullah pernah bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama adrakahul mautu." Andaikan anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rizki akan datang menghampirinya sebagaimana kematian pasti akan mendatanginya. Hendaknya bagi kita semuanya juga di bulan suci Ramadan ini dan dalam situasi wabah seperti ini, mari kita saling peduli, saling berbagi, saling tolong menolong, bahu membahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Mari kita saling bergandengan tangan, saling peduli. Ya, tetangga kita, kerabat kita, cek kebutuhan mereka. Apa yang kita bisa bantu untuk mereka? Jangan sampai kita kenyang, sedangkan tetangga kita, kerabat kita, warga kita kelaparan. Laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i. Bukan orang yang beriman secara sempurna ketika dia makan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Mari kita bahu-membahu, bergotong royong, saling tolong menolong dalam keadaan seperti ini. Kita yakin, kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan melalui ujian ini, ya, cobaan ini, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat wabah ini. Selanjutnya yang ke-14, wa yubsiru dzarratil awalimi kullaha wa yasma'u aswatal ibadi wa yashhadu. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikan, ya, sekecil apapun yang terjadi di alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara hambanya. Ya, jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar walaupun itu bisikan makhluknya, di mana orang yang terdekatnya saja mungkin enggak dengar, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala dengar. Ya, dalam sebuah hadis, pernah suatu saat ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang suaminya. Dan Aisyah berada di kamar rumahnya, yakni dekat, masih dalam satu rumah. Cuma kata Aisyah, sebagian ucapan wanita tersebut ada yang saya dengar, ada yang enggak. Jadi ada yang dengar, ada yang enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadu, yang curhat kepadamu wahai Nabi tentang suaminya. Masya Allah.
Aisyah yang dekat dengan Nabi aja sebagiannya nggak dengar, tapi Allah Subhanahu wa taala dengar. Demikian juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semut hitam yang berjalan di atas ya batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Daun-daun yang berjatuhan di tengah malam, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Supaya apa? Supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tidak melihat kita, walaupun bos tidak melihat kita, walaupun pimpinan tidak melihat kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan bahwasanya Allah mendengar ucapan-ucapan kita. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan kecuali yang dicintai oleh Allah. Kita tidak mengatakan suatu ucapan kecuali yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-15, lahul mulku wal hamdul muhitu bimulkihi wa hikmatuhul uzma bihal khalqu tashhadu. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lahul mulku walahul hamdu. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Demikian juga tatkala seorang melakukan talbiyah, baik saat umrah maupun saat haji, dia melantunkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, segala puji, ya, wan ni'mata, dan segala nikmat, laka, untukmu ya Allah, wal mulka, demikian juga kerajaan. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala semua kerajaan di langit dan di bumi. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk dipuji dengan penuh cinta dan pengagungan. Ya. Kemudian wa hikmatuhul uzma biha al khalqu tashhadu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, yakni hakim, bijaksana. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat kecuali di baliknya terdapat hikmah-hikmah yang sangat mendalam bagi hambanya. Oleh karenanya tidak ada pada hukum Allah Subhanahu wa taala itu kejelekan. Bahkan tidak ada pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pandangan manusia itu jelek, tidak ada yang murni kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan akan adanya wabah virus corona ini, jangan kita kemudian menggerutu, mencela, menghina, menganggap bahwasanya tidak ada baiknya sama sekali dalam takdir Allah Subhanahu wa taala ini tidak benar. Ya, seorang mukmin mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir tersebut baik maupun buruk. Ya, yakni buruk menurut kita. Kenapa? Karena buruk menurut kita belum tentu itu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ya, dengan adanya wabah ini menjadikan kita sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah. Tidak perlu
dan tidak pantas untuk sombong congkak. Dengan adanya wabah ini mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita untuk akhirat. Ya, dengan adanya wabah ini hendaknya kita semakin menghargai nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakannya. Dengan adanya wabah ini kita semakin banyak di rumah, sehingga hikmahnya adalah hendaknya kita peduli dengan keluarga kita, mendidik mereka, membimbing mereka, ya, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, ya, hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian yang ke-16, wa nashhadu anna Allaha yanzilu fid duja kama qalahul mab'usu bil haqqi Ahmadu. Dan kami bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, ya, ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir. Kama qalahul mab'usu bil haqqi Ahmadu, sebagaimana yang dikatakan dengan benar oleh Ahmad. Oleh Ahmad maksudnya di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa salah satu sifat yang harus kita tetapkan adalah sifat nuzul, turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang mutawatir, yang banyak sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir. Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqul may yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. May yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta kepadaku saya akan beri. May yastaghfiruni fa aghfiralahu, siapa yang memohon ampun kepadaku saya akan ampuni. Jadi hadis ini sahih Bukhari Muslim, dan wajib bagi kita semuanya untuk membenarkannya. Karena apa yang diberitakan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, ya, pada sepertiga malam terakhir. Ya, adapun bagaimana turunnya Allah kita tidak tahu. Ya, karena Rasulullah SAW cuma mengabarkan bahwa Allah turun, tapi tidak mengabarkan tentang bagaimananya. Ya, kewajiban bagi kita membenarkan apa yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Lebih daripada itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala risalah, dan bagi Nabi Muhammad menyampaikan risalah tersebut, dan kewajiban kita adalah, ya, taslim, pasrah, nerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka tidak benar ketika seorang mengingkari sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, oh bukan Allah yang turun,
tapi malaikatnya yang turun. Subhanallah. Apakah Anda lebih fasih daripada Nabi Muhammad? Apakah Anda lebih tahu daripada Nabi Muhammad SAW? Lagian juga, kalau kita artikan, oh yang di situ yang turun bukan Allah Subhanahu wa taala, yang turun malaikat. Apa mungkin malaikat mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan? Siapa yang mohon ampun kepadaku saya akan ampuni? Enggak mungkin. Jadi kewajiban bagi kita adalah mengimani ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Betul, makhluk juga turun, tapi ingat, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ada pertanyaan? Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh mengatakan wa nashhadu anna Allaha arsala rusulahu, dan kami bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya, para rasul, bi ayatihi lil khalqi tahdi wa turshidu, dengan ayat-ayatnya, yakni dengan tanda-tanda kekuasaannya yang memberikan petunjuk bagi makhluk. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya ini lewat perantara para nabi, para rasul yang mulia. Ya, makanya di antara hal yang merupakan rukun iman adalah kita beriman dengan rasul. Ya, iman kepada Allah dan iman kepada malaikatnya, iman kepada rasul-rasul, yaitu manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah SWT membawa risalahnya, menyampaikan kepada umat manusia, ya, dengan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala bi ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Qur'an, ya, Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya, ya. Ini yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan mukjizat, ya, tapi beliau di sini memilih dengan kalimat ayat, ya, sama saja, ya. Bahkan lafadz ayat ini lebih umum karena ayat itu ada dua, ada ayat syar'iyyah dan ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah seperti Al-Qur'an dan ayat kauniyah seperti terbelahnya bulan, ya, seperti Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul dengan membawa tanda-tanda kekuasaan yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh mereka. Wa fadhala bainar rusuli wal khalqi kullihim bi hikmatihi jallal azimul muwahhadu. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan di antara para rasul, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin. Mereka adalah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya, jadi ada sebagian nabi lebih utama daripada nabi yang lain. Walaupun semua para nabi itu adalah makhluk yang mulia, manusia yang mulia, manusia pilihan, tapi levelnya, ya, bertingkat-tingkat. Ulul azmi, nabi-nabi ulil azmi, ya, tentu lebih tinggi kedudukannya daripada yang lainnya. Ya. Oleh karenanya kita tidak boleh ketika dalam perbandingan seperti ini maksudnya adalah untuk mencela, maka enggak boleh. Nabi mengatakan la tukhayyiru bainal anbiya, jangan kalian melebihkan. Ini kalau maksudnya adalah untuk merendahkan. Tapi kalau kita tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi mengatakan bahwasanya ulil azmi, ya, lebih utama daripada yang bukan ulil azmi, maka benar. Maka ini benar. Seperti halnya surat-surat dalam Al-Qur'an. Semua surat di dalam Al-Qur'an mulia. Ya, tapi ada beberapa surat yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Surat Al-Fatihah misalkan lebih utama daripada
surat yang lain yang tidak ada keutamaannya secara khusus. Fa afdalu khalqillahi fil ardi was sama nabiyul huda wal alamin Muhammadin. Dan sebaik-baik makhluk di muka bumi dan langit adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya adalah penghulu anak Adam, terdepan. Ya, tidak ada manusia makhluk yang lebih utama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita wajib untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak boleh bagi kita mencelanya. Tidak boleh bagi kita menghinanya. Ya, dan kewajiban bagi kita adalah ya menghormati Nabi kita Muhammad tanpa berlebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, di daerah saya ada pengajian syukuran kelahiran bayi, rumah baru, ya 4 bulan dan 7 bulan kehamilan yang dilakukan oleh bapak-bapak, ya bahkan oleh khusus ibu-ibu dengan bacaan Al-Quran surat-surat tertentu. Apakah itu ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau yang dimaksud adalah bentuk ibadah, maka tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau itu dijadikan sekedar sebagai adat, ya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya orang habis pindahan rumah, bangun rumah, kemudian dia undang sebagai ungkapan rasa syukur, ya dia berbagi makanan, maka boleh, ya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai ritual ibadah, ya keyakinan bahwasanya itu syariat Islam, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apakah Allah itu ada tanpa tempat? Ini benar, jazakumullah khair. Kalau yang dimaksud tempat adalah pembatasan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di suatu tempat yang terbatas, maka ini tidak benar. Karena ya tidak ada yang membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang dimaksud dengan lafaz tempat di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit, ya, di atas arsy, dan tidak ada yang membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini maknanya benar. Walaupun lafaz makan, ya, itu tidak ada dalam dalil. Jadi para ulama mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fi makan, berada di tempat? Pertama, ya, lafaz tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tetapi maknanya sehingga kita tidak bisa menetapkan atau mengingkari. Seperti lafaz jiha, arah, ya, ini tidak ada dalilnya, maka hendaknya kita menghindari, karena masalah-masalah nama dan sifat-sifat bagi Allah SWT, hendaknya bagi kita menetapkan apa yang ada dalilnya saja. Yang tidak ada dalilnya kita tidak boleh untuk menetapkannya. Seperti ini, ya, kita tidak bisa menggunakan lafaz ini karena nggak ada dalilnya. Adapun maknanya, maka dilihat dari maksud dari orang yang mengucapkan, melontarkan tersebut. Kalau yang dia maksud dengan lafaz jiha, ya, arah, atau yang dia maksud dengan lafaz makan, ya, tempat, itu maksudnya adalah bahwa Allah SWT di atas langit tanpa ada pembatasan, ya, bahwa Allah SWT di atas arsy tanpa ada pembatasan yang membatasi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu benar sesuai dengan dalil-dalil yang lain,
yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy, ya. Taib. Adapun yang dimaksud, kalau yang dia maksudkan adalah tempat itu seperti tempat di dunia, ya, misalkan kita sekarang berada di suatu ruangan, maksudnya tempat adalah yang ada pembatasannya, ya. Maka ini tidak benar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang membatasi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.